A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita yang selalu melindungi kita sampai kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Kemudian tidak lupa pula kita menyampaikan salam sejahtera kita kepada Nabi kita yang kita cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan kepada alam yang nur, alam yang bercahaya. Kemudian saya sangat berterima kasih pada pengetua Bapak terhormat Amri yang penuh perhatian kepada kita sesuai dengan agenda Hidayatullah, di mana kita selalu mentadabburi Al-Quran sejak hari Isnin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini menjadi pahala kita, kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat nanti mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tsumma amin. Al-hudur al-muhtaramun yang hadir dalam halaqah at-tafsiriyah, semoga dirahmati Allah. Amin. Baik Ustaz, kita akan membahas tentang i'rab. Al-i'rabu al-Qur'aniyu dalam ayat 113. Laisu sini, laisa itu fi'lun madin. Fi'il madin naqis. Naqis itu kurang. Jadi fi'lun madin yang naqis. Kalau zahaba bukan fi'lun naqis. Memang dia fi'lun madin kamil. Ini naqis. Naqis dan jamid. Jamid itu benda matilah. Laisa. Jamid. Kemudian laisu wawu. Sini ada al-wawu. Wawu di sini domir. Fi mahalli, di tempat raf'in. Di mahalli rafa'. Rafa' itu marfu'. Dan ismul laisa. Jadi wawul jama' ini domir. Domir ini artinya sesuatu yang tidak nampak. Itu namanya domir. Dan di sini jamak. Karena wawu tadi zahabu, akalu, kharaju, namu. Ini semua wawul jamak. Tapi dia domir fi mahalli raf'in ismu laisa. Jadi ismu laisa itu ada memarfu'kan ism dan dia mansubkan al-khabar. Seperti lastu naiman, lastu qaiman, lastu kaslanan.
Lastu qa'iman, saya tidak berdiri. Jadi domirnya itu ana, mutakallim. Qa'im jadi mansub. Karena kita tahu qaidah laisa itu yurfa'ul ism wa yunsabu al khabar. Mudah saja kalau kita mau belajar. Mudah. Kemudian setelah kita tahu domir wawu tadi, wawul jamaah, perlu kita ketahui juga di sini sawaan. Nah, kenapa dia menjadi mangsubun? Bukan laisu sawaun. Laisu sawain. Tapi laisu sawaan. Tadi Ustaz mengatakan bahawa laisa itu yurfa'u memarfu'kan ism dan menasabkan khabar. Nasab itu an. Itu nasab. Nasab. Bukan nasab ya. Nasab itu keturunan. Nasab kalau kita baca dalam bahasa Arab yang fasih. Nasab. Jadi sawaan di sini khabar. Maka automatically dalam kaidah al-Arabiyyah ay an-nahwu dia menjadi khabar dan khabar pasti mansub. Maka sawaan. Jadi ini khabar sawaan. Khabar laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Jadi alamat itu tanda. Tanda nasabnya itu fathah. An. Bukan in. Bukan un. Nah, maka dia sini sawaan. Kemudian i'rab Al-Quran selanjutnya adalah min ahlil kitab. Nah, selalu kita dapatkan harfu jar sini. Min ahlil kitab, min jarun wa majrur. Jarur dan majrur ini muta'alliqani bimahduf, tertutup. Khabar muqaddam. Mana khabar muqaddam itu? Ini. Laisu sawaan. Ini khabar muqaddam. Khabarnya didahulukan. Ada khabar muqaddam, ada khabar muakhar. Tapi biasanya khabar itu muakhar. Tetapi di sini disebutkan khabarnya, beritanya itu muqaddam. Jadi itu seperti contoh dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti maf'ulun bi itu harus di belakang. Kenapa? Rahasianya apa? Rahasianya Al-Quran ini. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini sesuai dengan kemauannya, dengan iradanya dia mendahulukan iyyaka maf'ulun bi. Jadi ini maf'ulun bi muqaddam. Karena ada takhsis, yaitu Allah. Supaya kita itu ada fokus pada Allah saja dalam beribadah. Di sini juga disebutkan min ahlil kitab. Ya. Jar wa muta'allaqi bi mahdhuf khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu khabar yang didahulukan. Kemudian al-kitab. Nah. Min ahli al-kitabi. Al-kitabi. Al-kitab di sini dimaksudkan dalam Al-Qur'an ini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al-kasra adh-dhahira alal akhir. Dia menjadi mudhaf. Karena min harfu jar ahli ism wa huwa mudhaf wa kitab mudhafun ilaihi. Seperti baitullahi. Baitun mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Dan dia pasti majrur. Nah, ini pembahasan i'rab dalam Al-Qur'an. Jadi Alkitab di sini mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi karena dia ditarik menjadi
Nah, ke bawah. Sesuatu yang ditarik kan miring jadinya. Nah, jadi secara aklani makna Arabi menjadi kasroh. Kasroh itu kan selalu ditarik. Jadi kalau orang ditarik menjadi kasroh. Kalau fathah itu dia busung ke dada. Marfu kan tegap. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak dalam a i u itu memang dalam kaidah Quran Nuraniyah itu kadang-kadang tidak diterangkan, tapi kita dalam bahasa Arab kita paham. Jadi sebagai tambahan penjelasan kepada anak-anak kita yang untuk belajar bahasa Arab. Seperti mana Ustaz terangkan hari ini. Jadi yang disebutkan sini min ahlil kitab alkitab mudhafun ilai majrur wa alamatu jarhi al-kasra adh-dhahira ala akhir. Mengapa dikatakan zahira? Zahir kitabi. Dan dia tidak ahruful mu'tallah, ahruf yang sakit. Kalau ahruf sakit itu tidak mungkin dia akan jadi zahirah. Dia pasti mengikuti harfnya ini. Itu namanya zahirah. Jelas. Itu namanya zahirah. Jadi wa alamatu jari al-kasr ala akhiri. Kemudian di sini disebutkan ummatun. Nah, kenapa kan bukan ummatan, ummatin? Nah, penjelasannya dalam i'rab mubtadaun muakhar. Insyaallah. Jadi mubtada'nya diakhirkan, bukan diawalkan. Jadi mubtada itu artinya permulaan. Ibtada'a yabtadu ibtidaan wa huwa mubtadi wa mubtada. Permulaan. Tapi permulaan ini di dalam disebutkan dalam ini adanya mubtada muakhar marfu wa alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahirah alal akhirih. Dhahirah jelas, unnya jelas, u-nya jelas. Nah, itu dhahirah. Baik. Ustaz-ustaz yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, yang penuh semangat, yang selalu hadir di halaqah tafsiriyah sabahiyah. Kemudian qaimatun. Nah, dia ikut qomah. Ummatun qaimatun. Bukan ummatun qaibatin. Bukan ummatun qaibatun. Jadi dia ikut mubtada'nya itu. Dia ikut saja. Qaimatun di sini na'tun. Dia adalah sifah. Na'at itu sifah. Sifah di mana? Untuk siapa? Li ummatin. Karena umat itu marfu' wa alamatul hidhamma adh-dhahira alal akhir. Maka dia juga sifatnya di sini menjadi marfu' juga. Karena umatnya itu marfu' qaimatu sifah yang mensifati ummah supaya qa'imah. Tegak lurus. Jujur. Nah, itu ummatun qa'imah. Semoga kita juga menjadi ummah qa'imah, Ustaz. Yang terhormat. Qa'imah. Ummah yang tidak menclang-menclong. Nah, ini menjadi marfu mengikuti na'at. Na'at itu selalu ikut. Ikut man'utnya, ikut yang disifatinya. Nah, itu dalam bahasa Arab. Summa, kemudian yatluna. Yatlun fi'lun mudhari'un marfu'un. Jelas dari kalimat tala yatlu. Kemudian kalau saya masuk ke jamak yatlun. I'rabnya wahai ustaz-ustazku yang ustaz sayangi. Kenapa? Karena wawunya domir. Domirnya sini domir muttasil. Ada domir munfasil, ada muttasil. Muttasil itu berkesinambungan. Kalau munfasil itu dia terpisah. Ini domirnya muttasil dan dia mabni. Kenapa mabni? Perlu diketahui oleh ustaz-ustaz. Karena setiap fi'il yang ada domirnya wawu itu mabni. Mabni itu statis. Tidak bergerak. Lain dengan mu'rab. Mu'rab itu apa? Artinya bergerak. Dhahaba, yadhabu. Bergerak. Kalau mabni dia tetap. Memang asalnya tetap. Tapi i'rab Qur'annya
dia menjadi wawu dhamir muttasil mabni ala sukun. Tetap kalau dia sukun. Kan sukun jelas ini di sini sukun. Yatlu sukun. Atau sukun. Ini maksudnya sukun di sini. Fi mahalli raf'in fa'il. Dan dia wawu di sini wawul jamaah fa'il. Tapi kembali kepada hum. Tertutup mahdhuf takdiru hum. Ini dari segi wawu tadi. Dan dia fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ayat berikutnya. Yatluna setelah kita mengi'rab tadi ayatillah. Kenapa dia bukan ayat Allah? Tapi ayati. Karena jamak muannas salim itu selalu maksur. Ra'aitu muslimatin. Bukan muslimatan. Ini jamak muannas salim. Maka ayat ini jamak muannas salim. Dia tidak dikatakan kalau kita mau kembali kepada kaidah al-arabiyyah as-sahihah, dia harus yatluna ayat Allah. Ini kenapa ayatillah. Padahal dia tidak majrur. Tidak didahului oleh harful jar atau harful jar lah. Tapi kenapa di sini ayatillah maf'ulun bi mansubun? Karena dia di sini Ustaz menambahkan dia jamak muannas salim. Wa alamatun nasbihi al-kasrah. Perlu diketahui Ustaz yang saya hormati, setiap mansub itu fathah. Ya Ustaz yang saya hormati, kenapa di sini dikatakan ayati? Ya, karena dia muannas salim, jadi mansubun itu bukan mansubun ala fathi, tapi mansubun ala kasrah, alamatnya al kasrah. Kasrah Ustaz i. Ini kasrah. Indahnya bahasa Arab ya, kalau kita pahami. Li'annahu jam'un mudzakkarun salim. Karena berjamak mudzakkar salim. Ya, karena jamak. Dia dari mudzakkar salim. Mudzakkar itu lelaki. Bukan betina. Betina itu yang bersifat jenis perempuan. Bukan perempuan yang berakal, tapi berkuan di dalam kaidah huruf. Ada jamak. Di situ artinya ayat. Kemudian ayat maf'ulun bi mansubun wa alamatun al-kasr linahu jam'u mudzakkar salim. Kemudian Allah ini semua ayatillah. Dia lafzul jalalah mudhafun ilaih. Dia mudhaf daripada ayat. Jadi tidak ayatillahu tapi ayatillah. Ini. Kemudian anak pertengahan malam. Anak itu dorf. Dorf itu artinya keterangan hal, keadaan dorf. Keadaan malam kan, tengah malam kan namanya dorf. Tapi di sini jelaskan dorful zaman. Dorf waktu. Zaman itu masa. Tapi dia menjadi mangsub. Karena anak. Jadi dia mangsub. Muta'alliqun bi yatlun. Karena dia bersambung dengan fi'lun yatlun. Jadi yatluna ana'a. Mangsub. Jadi kena tala yatlu itu mangsub, menasabkan. Jadi dia tidak, jadi dikatakan fi'lun muta'addi. Kalau fi'lun muta'addi itu fi'lun yang menghajatkan nasab. Kalau fi'lun lazim itu fi'lun yang tidak menghadapkan nasab. Contoh, dahaba ila. Bukan dahaba Muhammadun al-kitabah, maktaba. Karena ada ilahnya itu. Ini fi'lun lazim. Kalau muta'addi, contoh, doroba Ustadz Rizwan waladan. Dia berarti maf'ulul muta'addi. Jadi muta'addi itu menghajarkan sesuatu
yang dimaf'ulkan. Nah, ini. Jadi anak al-lail di sini mudhafun ilaih majrur wa alamatul jarri al-kasra adh-dhahira 'alal akhiri. Jadi lainnya ini jadi mudhaf. Anak tadi dzarfun zaman. Wahum. Wahum wawul jamaah. Wawunya itu wawul jamaah karena dia kembali kepada hum, bukan wahwa, bukan wahuma, wahum. Wawul jamaah. Al-wawu ini wawu haliyah. Wawul jamaah hum haliyah keadaan. Hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'i mubtada. Jadi hum di sini kalau kita i'rabkan jadinya dia adalah dhamir, dia dhamir ha, huwa, hiya, hum, hiya, huma, hunna. Itu semua dhamair. Dhamir munfasil. Nah, tadi muttasil munfasil. Karena dia menyepi, memisahkan diri. Nah, ini namanya munfasil. Mabni, dia itu mabni karena tadi, karena dia tidak bermu'rab di mahallin, di dalam mahali dia tetap rafa tapi mubtada. Kemudian yasjudun. Yasjudun mislu yatluna. Jadi i'rabnya sama dengan yatluna. Cuma ini. Kemudian wal jumlah laisu sawa'an la mahallalaha minal i'rab li'anna istinafiyah. Jadi laisu sawa tidak ada tempat untuk mengi'rabkan, dia istinaf sendiri. Wal jumlah min ahlil kita ummatun la mahallalaha minal i'rab in li'annaha istinaf bayani au tafsiriyah. Dia sebab tidak ada i'rab yang harus i'rab karena dia sudah mempunyai makna tafsir tersendiri. Kemudian wal jumlahum yasjudun fi mahallin nasbin. Jadi hum yasjudun yang terakhir itu dia ditempatkan di nasab hal, dia jadi hal. Wa minal wawi itu jamak minal yatlun. Wa jumlah yasjudun fi mahalli raf'i khobar. Jadi wahum yasjudun di khobar mubtada min hum. Hum itu mubtada. Jadi khobarnya pemberitaannya itu yasjudun. Jadi dia dari fi'ilun mudhari'. Itu keterangan daripada i'rabul Quran. Kemudian secara rincinya dari pemahaman kita, jadi kita kalau memahami i'rabul Quran artinya kita tahu larinya kemana dalam mengi'rab. Di sini ayat ini sangat menenangkan pada kita. Di tubayyun ahlul kitab laisu sawa'an bil istiqamah. Karena ahlul kitab, ahlul Yahud ini tidak sama dalam istiqamah. Sebab ada di antara mereka yang beriman dan ada mereka tetap dalam keadaan kufar. Ini laisu sawa bil istiqamah. Peminhu ummatun mustaqimah, di antara mereka ada ummah yang mustaqimatun, ummatun mustaqimatun qa'imatun bidinillah yatlu ana al-laili sajidah. Subhanallah. Orang ahlul kitab yang beriman begitu, apalagi kita yang ahlu ummah al-islamiyah sudah dipilih Allah. Ummah yang tegak lurus, yang jujur dengan agamanya dan membaca ayat-ayat Allah dalam keadaan sujud. Ya, ini maksudnya tahajud. Pertengahan malam, Ustaz. Itu ahlul kitab yang sudah beriman. Kita yang dilahirkan dari keturunan ibu bapak kita adalah muslim. Tapi kita masih enggan untuk melakukan sajidah. Alal aksi al-fasikin minhum. Lain dengan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik orang khuruj ali ta'ah, yaitu siapa? Ya ahlul kitab yang tidak mau mengikuti kebenaran ayat-ayat Allah, mereka tidak mau. Itu fasik. Jadi ada al-fusak, al-fasikun, dan ada al-mu'minun dari ahlul kitab. Wa tu'akkidul ayatu anna hadil umma al-mu'mina tatamayyaju bil imani billahi wal yaumil akhir. Dan ini ada perbedaan antara umat yang mukmin dari ahlul kitab beriman kepada Allah dan kemari kemudian. Apa yang dilakukan oleh mereka? Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tusari'u ilal
khairat. Inilah ala ummah ahlul kitab al-mu'minah, mana mereka mengajak pada kebaikan dan mencegah pada munkar, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, Ustaz-Ustaz. Kemudian di sini disebutkan laisus sawa'an min ahlil kitab. Yabda'ullahu ta'ala bibayanin anna ahlal kitab laisu mutasawwina fi ahwalihim. Di sini diterangkan dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa ini kita sudah faham tadi, diterjemahkan oleh Ustaz kita. Allah memulai menerangkan bahawa ahlul kitab itu tidak sama di dalam keadaan mereka. Ada yang mustaqimah, ada yang ghairu mustaqimah. Ghairu mustaqimah itu fusak, mustaqimah itu mu'minah. Ummah al-mu'minah. Itu perbedaannya. Faminhum al-furqah. Firqah di sini adalah majmu'ah, kelompok al-mustaqimah. Firqatul mustaqimatu allati tattasifu bil iman wal amalus saleh. Jadi orang yang mustaqimah itu disifati oleh Allah, mereka mempunyai iman dan amal saleh. Bas, itu saja. Wa minhum al-furqah al-firqah al-fasiqah allati dzukirat awsafuha sabiqan fil ayati sabiqah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang yang al-fasiqun, haula al-fasiqun, haula al-fusaq, disebutkan sifat-sifatnya sebelum dalam ayat-ayat yang tadi, bahwa mereka adalah orang yang tidak beriman sempurna, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ummatun qa'imah hadil ummah al-mustaqimah. Ini adalah umat yang lurus. Bukan ahlul kitab saja, termasuk kita. Amin. Allati taqumu bidinillah, satu, wa taltazimu bima alzamahu bihi min ma'murat, dan kita beriltizam, berkontribusi, melakukan istiqamatan, tidak kanan, tidak belok kiri, tidak belok utara, belok selatan, tetap lurus. Alzamah yang mana diwajibkan pada kita untuk iltizam dengan sesuatu yang sudah diperintahkan. Ini makna ma'murat. Kemudian terakhir Ustaz, yatluna. Oh, ini yang agak berat bagi kita juga kalau malam-malasan. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di sini tasifu hadil ibarah, disifatkan dalam ibarah keterangan ayat ini, qiyamuhum, mereka mendirikan ibadah fi awqatil lail. Ya Allah, malam. Fi awqatil lail. Awqatil lail itu apa? Salat tahajud. Awqatil lail. Subhanallah. Kemudian buat ini Ustaz Sairul Amri mengharapkan kalau ada seorang imam yang membaca ayat panjang Ustaz. Diharapkan. Wahum, ini jawabnya di sini. Wahum lirruki was sujud. Apa ya? Wa tulu tahajjudihim, dan panjang tahajud mereka. Wa tilawatihim lil Qur'anil azim. Subhanallah. Kadang-kadang kita penat, Ustaz pernah selalu ikut kalau di Saudi Arabia waktu Ramadan sudah isi gantian, saya ikut penat memang. Ayatnya panjang-panjang. Di Indonesia sudah banyak yang mengeluarkan gitu. Kalau kita alhamdulillah tarbiyah sini sedapatnya. Yang penting semuanya boleh melakukan tahajud. Wa isarhum lirruku' wassujud wal khudu' lillah. Karena ini punya pengaruh Ustaz dalam ruku kita, sujud kita, kehuduan kita, kehusyuan kita, pada ada pengaruhnya kalau kita membaca surat panjang. Walaupun kata pemertua kita tertatut-tatut. Itu dijelaskan Al-Quran ini. Jadi mafhum al-istiqamah, dari mafhumnya daripada istiqamah al-mustaqimah di sini, qaimah al-maqsudu bil ummah al-qaimah wa kullu man yastaqim ala dinillahi ta'ala fi usulihi wa furu'ihi.
orang yang istiqomah tadi dengan maksud mereka ummah yang tegak lurus, yang tidak bengkok-bengkok, tidak neko-neko. Mereka itu tetap istiqomah lurus dalam agama Allah, dalam akidah dan dalam fikih furu'. Kalau ini halal halal, ini haram haram, itu furu'. Sawa'un min ahlil kitab, baik dari kalangan ahli kitab, au min ghairihim. Atau khulasah, ringkas daripada tafsir ayat ini, hadhil ayatu tushiru ila wujudi fastatain min ahlil kitab fariqun mustaqimun yaqumul laila bil ibadati wa tilawati was sujudi wa fariqun fasiqun inharafa an tariqillah. Maksudnya Ustaz, ayat ini menunjukkan di situ ada dua tenda, ada dua kubu. Kubu ahli kitab, kubu yang mustaqim, yang lurus, tegak lurus, melakukan salat malam, ibadah malam, membaca Al-Quran dan sujud. Dan kelompok yang lain, kubu yang lain, fasik. Inharafa, enggan datang salat berjamaah, enggan datang sujud, enggan datang salat. Inharafa fitarikillah. Bagi kalau tidak salatul lail, tidak berjamaah, dia sudah inhiraf, termasuk munharif dari tariqullah. Ini penjelasan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli ibadah, ahli sujud. Tujuan ya. Saya selalu melihati teman kita semua teman. Nah, jadilah ahli sujud, Ustaz. Ini Quran. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum ya asatidatil kiram. Al-akhla'at minni. Wal-afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.